Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak berjumpa kembali dengan Pak Arif. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar peribahasa. Oh, Pak, apakah itu ada di buku pena? Nah, untuk semester ini memang tidak, anak-anak. Ini sengaja Pak Arif sampaikan untuk bahan belajar tambahan kalian. Karena materi bahasa Indonesia sudah hampir selesai. Nah, oh iya, mohon maaf ya. Kalau mungkin ketika rekaman ini kalian mendengar suara ada lagu dangdut atau campur sari, karena kebetulan di dekat rumah Pak Arif sedang ada hajatan. Jadi kita nikmati saja ya. Sebelum kita membahas pengertiannya, nah Pak Arif ingatkan terlebih dahulu contoh dari peribahasa. Ya, meskipun Pak Arif yakin kalian pun masih sangat ingat dan sering menjumpai, bahkan sering juga kalian menulisnya. Nah, ini ada satu contoh misalnya, bagai air di atas daun talas. Kemudian ada juga bagai pinang dibelah dua. Kemudian contoh yang ketiga ada gali lubang tutup lubang. Nah, apakah kalian sudah pernah mendengar ketiga-tiganya atau bahkan sudah tahu artinya semua? Nah, baik, kita lihat dulu pengertian dari peribahasa ya. Jadi, pengertian dari peribahasa itu sebenarnya ada beberapa penafsiran. Namun, yang paling mudah dipahami itu misalnya seperti ini. Merupakan suatu kelompok kalimat atau kata yang menyatakan maksud dari seseorang secara tidak langsung. Nah, jadi ketika kita akan menyampaikan sesuatu kepada seseorang atau menyampaikan perasaan, nah tidak serta-merta langsung dengan kata-kata biasa, tapi dengan sebuah kata-kata yang lebih tersembunyi, namun artinya tetap sesuai dengan yang kita inginkan. Jika susunan kata itu diubah, dalam peribahasa tersebut diubah, tidak bisa dikatakan sebagai peribahasa, melainkan sebagai kalimat biasa. Jadi ketika kata-katanya kita bolak-balik, kita rubah-rubah, nanti artinya sudah tidak lagi disebut peribahasa ya. Baik, kita coba lihat arti dari contoh yang kita lihat di awal tadi. Bagai air di atas daun talas. Nah, artinya apa anak-anak? Sudah tahu kan? Nah, ini sangat familiar sekali. Artinya adalah orang yang tidak memiliki pendirian kuat. Nah, alias pelin-pelan, alias mudah bimbang, bingungan ya. Jadi dia mudah terbawa oleh pendapat atau oleh pemikiran-pemikiran orang. Jadi dia jadi bingung, mudah pelin-pelan ya, pendiriannya tidak kuat. Contoh kedua, bagai pinang dibelah dua. Artinya adalah dua orang yang sangat mirip. Nah, mirip di sini bisa diartikan mirip dalam wajah maupun sifatnya ya. Namun biasanya lebih digunakan dalam perumpamaan mirip dalam bentuk wajah ya. Nah, pinang sendiri, kalau kalian bingung, pinang itu adalah seperti bambu ya, seperti bambu ya. Jadi ketika dibelah dia akan menjadi bagian yang hampir sama. Baik, contoh yang ketiga atau yang terakhir tadi ya. Gali lubang, tutup lubang. Nah, Pak Ayo sudah pernah tahu? Nah, artinya adalah seseorang yang membayar hutangnya dengan cara berhutang ke tempat yang lain. Jadi, dia punya hutang, kemudian bingung mau membayar, pinjam ke tempat lain. Jadi, dia punya hutang lagi. Nanti mau menyaur hutang lagi atau mau membayar hutang, hutang ke tempat lain lagi. Nah, itu namanya
gali lubang, tutup lubang ya. Nggak baik ya anak-anak. Nah, anak-anak mudah kan belajar tentang peribahasa? Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menuliskan satu contoh peribahasa di kolom komentar YouTube ya. Harus menulis loh ya, wajib. Sertakan nama panggilan dan kelasmu. Pak, itu peribahasa saja apa sama artinya? Bebas, boleh peribahasa saja, boleh sama artinya. Yang pasti sertakan namamu dan juga kelasmu. Baik, sekian dari Pak Arif, semoga bermanfaat. Pak Arif tunggu dan Pak Arif akan cek komentar kalian di YouTube. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.